Oke, malam ini, sore ini, saya ingin memberikan penjelasan tentang tes opini hukum yang minggu lalu sudah dikerjakan. Sampai hari ini sudah ada 2 kelompok ya, yang untuk mengambil mengambil nilai minggu ketiga. Nah, sebelum saya masuk ke dalam pembahasan, saya ada sedikit sharing pengalaman dulu nih. Jadi sekitar, saya lupa tahunnya ya, sekitar 2012 atau 2013 gitu ya. Saya dapat perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Nah, perdata ya, perkara perdata. Kebetulan lawan saya itu lawyer yang sudah cukup senior. Kenapa saya bisa katakan dia senior? Karena ada perbedaan antara lawyer dari tahun 2003 sampai hari ini dengan lawyer di tahun 2003 ke bawah. Perbedaannya adalah di legalitas. Kalau di lawyer tahun 2003 ke atas, itu keabsahan seorang lawyer ditandai dengan adanya berita acara sumpah pengadilan tinggi. Ya, itu berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Nah, tapi lawyer sebelum tahun 2003, legalitas advokatnya itu memperoleh pengangkatan berdasarkan SK Menteri. Ya. Yang tanda tangan itu Menteri Kehakiman. Sehingga memang ada perbedaan kebanggaan itu. Ya. Lawyer-lawyer dulu lebih merasa bangga karena izinnya ditandatangani oleh Menteri. Nah, di dalam ranah hukum acara perdata, ya, khususnya ketika berkaitan dengan praktek, pada acara sidang pertama, ya, saya remind sedikit soal mata kuliah acara perdata di semester lalu. Mudah-mudahan dosen yang ngajarin gitu ya. Saya remind sedikit mengenai dalam agenda pertama sidang yang dilakukan oleh kita para advokat itu adalah memperlihatkan legalitas sebagai seorang advokat. Ya, dan juga legalitas dalam mendampingi atau mewakili klien. Nah, sehingga saya waktu itu sebagai penggugat lebih dulu diminta untuk menunjukkan legalitasnya. Baik legalitas sebagai advokat maupun legalitas sebagai perwakilan dari klien. Legalitas sebagai advokat, saya tunjukkan kartu advokat dan berita acara sumpah Pengadilan Tinggi Jakarta. Legalitas dalam mewakili klien, saya tunjukkan surat kuasa khusus aslinya yang sudah didaftarkan. Ya. Nah, ketika saya menunjukkan legalitas sebagai advokat, itu kan dipanggil semua pihak ke depan oleh hakim untuk saling memperhatikan masing-masing legalitasnya. Nah, advokat sebelah sana tuh komentarnya buat saya ya waktu itu mungkin karena masih hitungan muda ya, 2012 itu kayaknya saya masih di bawah 40 itu. Jadi lawyernya itu bilang begini, oh lawyer baru ya, gitu. Ya. Yang lawyer baru ya. Oh iya Pak, saya lawyer baru. Nah, masuk giliran kuasa hukum tergugat menyampaikan legalitasnya. Nah, dari situlah saya tahu dia lawyer senior. Karena menggunakan SKPT tahun 97. Jadi 97 dia sudah praktek. Kemudian dia kasihkan surat kuasanya. Nah,
ketika dia memberikan surat kuasanya itu, saya melihat satu celah buat saya untuk balas dendam. Ya, namanya masih muda, baunya balas dendam gitu kan. Untuk balas dendam. Karena bagi saya perkataan tadi itu mencoba untuk merendahkan diri saya sebagai lawyer baru. Saya lihat di surat kuasanya di bagian materai, ya, ditandatangani, ya, tapi coba Anda perhatikan bagian materai di dalamnya itu, ya, itu kan ada kolom tanggal ya, tanggal, bulan, tahun, gitu kan? Itu nggak ditanggalin. Saya langsung protes kepada hakimnya. Yang mulia, surat kuasa tergugat tidak sah menurut Undang-Undang Bea Materai. Karena tidak ditanggalin, tidak diberikan bulan, tidak diberikan tahun. Sehingga tidak bisa disebut sebagai surat kuasa khusus yang dapat dihadirkan di dalam persidangan. Lawyernya protes. Kan sudah ada tanggal di suratnya. Ya, jadi kita kan kalau buat surat itu selalu ada ya, Jakarta gitu ya. Misalnya apa? 1 Oktober 2021. Kan? Saya jawab, itu tanggal surat, bukan tanggal penandatanganan. Nah, tanggal penandatanganan itu adalah di atas materai dan materainya ditanggalin. Menurut Undang-Undang Bea Materai, untuk bisa dikatakan sebagai dokumen peradilan yang sah, maka selain ditandatangani juga dibubuhi tanggal, bulan dan tahun yang tintanya sama dengan tinta tanda tangan. Itu syarat formil tuh. Ya. Jadi setelah saya dilecehkan, saya balas tuh. Ya. Saya balas, saya protes sama hakim, hakimnya setuju, silahkan kuasa hukum tergugat mengganti surat kuasanya. Jadi dia pulang hari itu, nggak jadi sidang. Paling tidak hari pertama saya bisa nyombong sama klien, tuh lawyer lawan gue usir, ya, karena kesalahan syarat formil. Nah, dari peristiwa itu, ya, ketika saya mulai mengajar, saya membuat suatu skema. Hal-hal apa yang saya bisa toleransi dan hal-hal apa yang saya harus kejam. Karena kalau itu sampai lengah, gitu ya, di praktek merupakan hal yang kita dipermalukan di depan klien. Nah, saya alhamdulillah sampai sekarang kalau soal formil saya belum pernah kalah gara-gara formil. Jadi kalau nanti di putusan hakim di belakang, putusan hakim muncul amar putusan begini. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima. Itu artinya Anda kalah sebelum berperang. Ya. Jadi pokok perkara belum diperiksa itu artinya. Karena kalau ada kalimat menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima, itu artinya Anda kalah Anda salah dalam hal syarat formil. Ya memang klien nggak tahu, ya, apalagi klien yang nggak ngerti hukum, dia nggak tahu tuh bedanya. Taunya dia kalah gitu ya. Tapi itu kalau dibaca sama teman-teman hukum, sama lawyer, itu pasti diketawain. Baru syarat formilnya aja sudah kalah gitu. Ya. Mungkin logikanya benar gitu. Waktu dia bangun posita, ya, kalau kita kan kenal ya di dalam gugatan itu ada buat posita, buat petitum. Mungkin dia logika dalam membuat posita benar. Mungkin dalam membuat logika dalam petitum benar. Tapi dalam identitas dia salah. Identitas itu bukan cuma sekedar identitas kita, termasuk identitas orang yang akan kita gugat. Ya. Dia salah. Karena syarat formilnya tidak terpenuhi. Bentar. Oke. Nah,
Kalau teman-teman perhatikan video yang kemarin saya bagikan, ya, tentang pembahasan mengenai karakteristik hukum, subjek hukum, hubungan hukum, akibat hukum, ya, 4 parameter itu, 4 unsur itu adalah hasil klasifikasi saya selama berpraktek yang saya tuangkan dalam bentuk pemikiran tentang skema perbuatan hukum. 4 hal itu harus clear dulu. Ya. Tidak bisa salah satu benar yang lain salah, tidak bisa juga dipisah-pisah. Pemahaman terhadap 4 unsur itu harus menjadi satu kesatuan yang utuh. Jadi 4-4-nya nggak boleh salah. 4-4-nya harus benar. Satu salah, salah semua. Karena saling berkaitan. Nah, berkaitan dengan tes kemarin, itu saya terapkan. Ya. Kalau Anda cermati baik-baik, maka pada pada menit tertentu, saya ada mengatakan bahwa pemahaman terhadap subjek hukum itu akan menentukan dari keseluruhan isinya. Ya. Walaupun tadi saya katakan semuanya adalah kesatuan, ya, tapi perkataan itu ingin mengatakan bahwa pengetahuan kita terhadap legal standing seseorang, ya, sebagai subjek hukum dalam suatu hukum keperdataan, itu sangat menentukan keseluruhan isi dari suatu gugatan. Nah, sehingga kalau pertanyaannya teman-teman ada yang bertanya, Pak, emang nggak ada upah nulis, gitu kan? Ya, dalam hal praktek itu nggak ada hakim mengatakan upah nulis, ya, gitu. Untuk gugatan yang salah-salah sedikit upah nulis nggak ditolak, gitu, nggak ada. Saya harus melakukan ini, ya, harus melakukan ini sudah saya lakukan 2 tahun terakhir, ya. Karena ternyata kalau saya kasih kelonggaran, ternyata itu merembet ke pola pikir gitu terhadap hukum. Jadi saya terpaksa agak ketat di mata kuliah hukum acara dan diklat kemahiran hukum perdata, saya agak ketat untuk menjaga syarat formilnya itu terpenuhi dulu. Logika suatu kasus belakangan itu muncul bisa, ya, karena itu butuh diasah. Tapi syarat formil itu butuh dihafal itu, ya. Setelah dihafal baru nanti masuk pemahaman. Kalau syarat formilnya nggak hafal, ya sudah, wassalam. Nah, jadi berkaitan dengan tes opini hukum kemarin, soal nomor 1 itu kan sebenarnya merupakan objek kajian dari subjek hukum. Jadi kalau soal nomor 1 salah, soal nomor 2 pasti salah, walaupun logikanya benar. Ya. Apalagi soal nomor 2 ada yang banyak juga yang salah itu. Ya. Ada yang nulis gugatannya, gugatan apa yang akan diajukan? Gugatan kontentiosa. Ya semua perdata jenis namanya gugatan kontentiosa gitu. Ketika bersengketa, nama gugatannya pasti gugatan kontentiosa. Berbeda kalau permohonan, ya. Permohonan bukan bagian dari gugatan. Volunteer namanya. Ingat di hukum acara perdata, ya. Jenis gugatan tuh ada 2, ada volunteer, ada kontentiosa. Volunteer itu artinya permohonan, mengajukan permohonan. Kontentiosa itu artinya gugatan perdata yang sekarang kita bahas. Ya. Jadi kalau ada yang menjawab jenis gugatannya kontentiosa, ya. Nah ini, ya, berarti hukum perdata materialnya nggak clear. Ya, perdata material itu cuma ada 2, perbuatan melawan hukum dan wan prestasi. Tinggal dipilih. Ya. Pemilihan jenis itu juga tergantung dengan kita dalam memilih subjek hukumnya nanti. Ya. Kan clue-nya sudah saya berikan itu. Ya. Clue-nya pertama, Anda kuasa hukum dari Tuan Adistia. Clue kedua,
tujuannya adalah memperoleh kembali sertifikat kan? Jawabannya hampir rata-rata kayak orang emosi gitu. Gugat Nyonya Sibutar-Butar Wan Prestasi. Ya, Nyonya Sibutar-Butar bisa digugat Wan Prestasi, nggak salah. Ya, itu nggak salah. Tapi tujuannya tercapai nggak? Nah, sekarang pertanyaannya, ya, untuk membantu nilai. Saya nggak ingin disebut sebagai apa namanya ya, nggak ada nilai nggak ada apa tadi saya katakan upah nulis gitu ya. Tapi sekarang ada upah menjawab. Ada upah menjawab. Pertanyaan sekarang begini. Siapakah yang menguasai secara fisik sertifikat Tuan Adistia? Tuan Agus itu ya Pak ya? Bang. Ini Pak, yang secara fisik ini tiap itu kelas kan jawabannya kok sama salahnya gitu. Iya, maaf. Udah digadaikan itu berarti berada di bank Pak. Di bank. Ya. Jadi siapa yang menguasai? Oke, siapa Pak? Fahru Rozi Pak. Ahmad Fahru Rozi. Ahmad, oke. Ya, saya tambahin nilainya karena sudah jawab dengan benar. Terima kasih Pak. Walaupun jawaban kedua. Oke. Nah, jadi kalau pertanyaannya, clue keduanya adalah bagaimana memperoleh kembali sertifikat hak milik? Kira-kira yang digugat siapa itu? BPN, Pak. Ya, tadi udah dijawab sama Pak Ahmad Faroji, ya. Penguasaan sertifikat berada di Bank Pilot. Ya. Turun lagi pertanyaannya. Siapa yang mau digugat kalau gitu? Kalau saya gugat BPN, balik nggak sertifikatnya? Nggak balik kan? Orang BPN nggak menguasai. Kalau saya gugat Nyonya Sibutar-Butar, karena saya sudah, misalnya saya Adistia ya, karena saya sudah bikin perjanjian dengan Nyonya Sibutar-Butar, saya jaminkan sertifikat saya ke Anda, kok Anda pindah tangan kan? Saya gugat dia. Ya. Izin berpendapat Pak. Ya. Kan itu sertifikat yang dikuasai oleh BPN, yang dikuasai oleh bank itu kan sertifikat yang sudah dipindah namakan. Artinya di sini sebetulnya sertifikat itu sebetulnya juga bermasalah gitu. Artinya kenapa ke BPN? Karena menurut saya itu bisa menggagalkan karena itu nanti bisa masuk dalam ranah TUN kan, bahwa sertifikat yang itu tuh sebenarnya tidak sah gitu. Ada satu. Berarti ya, Mas Ahmad Faroji sama Mas Hendrawan di BPN ya? Iya, kalau saya begini, Pak. Ya, Pak. Nggak apa-apa, tenang Pak. Ya, saya kasih pertanyaan lagi. Ya. Apakah peradilan perdata itu dapat memutus dengan subjek hukumnya adalah BPN? Atau saya kasih gampang, apakah BPN bisa dihukum oleh hakim perdata? PT-UN, Pak. Nah, PT-UN yang bisa. Ya. Makanya, surat itu kan, jadi gugatan ada beberapa. Kalau BPN itu memang harus ke PT-UN tujuannya untuk membatalkan. Jadi dengan begitu nanti, dan kalau yang kemarin saya berpikir bank itu bisa juga masuk ke dalam intervenian gitu Pak. Karena dia intervenian dalam perkara apa? Dalam perkara gugatan ke TUN.
dalam perkara. Sekarang pertanyaan lagi. Apa dampak dari tidak mampunya Tuan Agus Purna dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bang Pailit? Disita. Apanya disita, Pak? Artinya dia berarti jaminan itu kan akan dilelang gitu ya, atau Boleh itu, Pak? Sebetulnya memang tidak boleh karena kan Jangan kalau pakai dia sebetulnya. Ini hukumnya dulu, Pak. Hukumnya dulu. Jangan Iya. sebetulnya. Emosinya jangan main dulu, Pak. Ini Baik, hukumnya baik. dulu nih. Siap. Boleh, sah nggak Bang melelang rumahnya Tuan Adistia? Sah nggak secara hukum? Bentar. Ayo. Siapa bisa jawab? Sah tidak? Seandainya ada surat kuasa menjual, biasanya kan berupa Jangan surat pakai kuasa seandainya. Bapak bisa ngomong kayak gitu karena baca cerita dari saya. menjual. Tuan Baik, Adistia baik. sendiri kira-kira tahu nggak gitu? Nggak tahu kan? Iya, iya. Iya kan, makanya saya bilang ini soal banyak jebakan gitu. Siap, siap. Ya kan, mungkin nggak Tuan Adistia tahu itu nggak pakai surat kuasa, nggak pakai surat kuasa jual gitu. Iya, iya. Yang Tuan Adistia tahu itu apa? Ayo. Apa yang diketahui oleh Tuan Adistia? Fakta hukum apa yang dia ketahui? Ada yang bisa jawab? Fakta hukumnya mungkin yang diketahui sama Tuan Adi Setia itu sertifikatnya sudah berpindah nama, Pak. Nggak tepat. Tapi nggak salah. Ya. Tetap saya kasih nilai. Ya, cuma Mas siapa namanya? Willy ya? Ya, Pak. Willy. Oke. Tidak tepat tapi tidak salah. Fakta hukum apa yang diketahui oleh Adistia? Rumahnya akan diambil alih paksa, Pak. Nah, rumahnya mau diambil alih paksa. Mbak Ira. Bentar. Oh, nggak ada nama Mbak Ira di sini. Oh, ini dia. Itu yang dihadapi oleh Adistia sekarang. Dia berhadapan langsung dengan satu fakta bahwa rumahnya akan disita karena sudah 2 kali nunggak Tuan Agus Purnanya. Makanya tadi saya awali pertanyaannya, sah atau tidak itu secara hukum? Ya kan? Sah kan? Karena bank itu kan juga nggak tahu tuh. Ya? Nggak tahu kalau Tuan Agus Purna tuh balik nama yang dengan cara yang tidak sah. Kan dia nggak tahu juga. Ya, kita menjadi tahu karena ada ceritanya, kan gitu. Tapi faktanya kan seperti itu. Ya. Sudah disahkan oleh BPN, sertifikat tersebut keluar dari institusi yang resmi, ya, atas nama pengaju yang tepat, yang sama identitasnya, terjadilah akad kredit tersebut. Maka yang dihadapi pertama oleh Tuan Adistia adalah pengosongan lahan. Orang lagi sibuk, lagi ketakutan mau dikosongin lahan, Mas Ahmad justru gugatun. Gitu kan? Ininya dulu nih dihadapin nih, banknya dulu dihadapin gitu. Ya. Kalau gugatun cuma hanya membatalkan sertifikat, tidak mengembalikan. Ya. Bukannya salah itu jawaban gugatun, tapi itu tahap berikutnya. Kita menyelamatkan yang versi cepatnya dulu nih. Ya. Gugatlah Bang Pailit. Nah, berarti di sini kita dapat jawaban nih. Ya. Nomor 1 Bang Pailit yang kita gugat.
Nah, pertanyaannya sekarang, atas dasar apa kita menggugat Bang Pailit? Menerobos masuk, Pak. Hah? Menerobos masuk. Menerobos masuk? Iya. Kan memang rumahnya sama tanahnya sudah jadi hak tanggungan itu. Sudah dikasih peringatan 2 kali kan? Iya benar, Tapi ya enggak? juga, Kalau Mbak misalnya, saya nih minjem duit ke Mbak Dona. Mbak Dona saya minjem duit. Ini sertifikat rumah saya, gitu kan. 1 tahun saya lunasi. Udah 2 tahun. Ya. Mbak Dona kasih peringatan. Keluar nggak lu? Gitu kan. Saya diem aja. Kasih lagi peringatan. Keluar nggak lu? Gitu kan. Diem aja. Berarti yang ketiga adalah tindakan kan? Secara hukum sah atau tidak? tapi kan tanahnya itu sih ada penipuannya nggak sih Pak? Maksudnya kenapa bisa berpindah tangan gitu? Dia balik lagi ke tengah-tengah. Hal yang Tuan Adistia nggak tahu, jangan dianggap tahu, Mbak. Kan Tuan Adistia nggak tahu kalau ada penipuan. Yang Tuan Adistia tahu adalah 2 hal. Pertama tadi, ya, mendapat ancaman pengosongan. Ya. Itu yang pertama dia tahu. Yang kedua dia tahu adalah sertifikatnya ada sama Nyonya si Butar-Butar. Dia tahu nggak Agus Purna? Nggak tahu. Tapi dia menjadi tahu ketika apa? Ketika proses apa? Rumahnya yang mau disita ya, Pak? Nah, orang kan sudah ngirim surat teguran gitu ya. 1 kali. Diceritanya kan begitu tuh, ya. Coba nih saya share ceritanya lagi nih. Nah, ya. Dilakukan penagihan 2 kali, 5 Juli ya, bagian collection mendatangkan. Terakhir nih, maka 5 Juli ada panggilan, ada penagihan 2 kali nih. Ya. Yang ditujukan ke Tuan Adistia. Artinya dia tahu apa di sini? Sertifikat itu sudah berbalik nama atas nama Tuan Agus Purna. Kalau misalnya saya menjaminkan sertifikat rumah saya ke Mas Ahmad misalnya, ya, tahu-tahu ada bank datang bawa sertifikat, tapi sudah atas nama Mbak Ira. Yang saya pikirkan apa? Yang normal orang pikirin apa? Tanahnya digadaikan ke Bu Ira ya, Bu? Ya, Pak. Hah? Tanahnya digadaikan ke Bu Ira. Kan nggak mungkin langsung ke Bu Ira kan pikiran saya. Pasti pikiran saya ke Mas Ahmad dulu. Loh, bukannya sama Pak Ahmad sertifikat saya? Kok jadi atas nama Bu Ira nih? Kan begitu. Itu kan reaksi normal tuh. Ya, reaksi orang normal. Nanti setelah mulai agak tenang baru dia bisa berpikir tadi tuh. Oh, berarti ada yang dipalsuin nih. Paling enggak surat kuasa jual. Itu kalau dia ngerti soal surat kuasa jual. Kalau dia nggak ngerti, jawabannya akan tadi tuh. Ada penggelapan, ada penipuan. Ya. Tapi kan itu pengetahuan yang datang setelah adanya surat pengosongan. Nah, kalau sudah seperti itu, ya, kira-kira yang mau kita gugat lagi siapa ini? Tadi sudah dapat tuh Bang Pailit.
sorry, pertanyaan tadi belum terjawab. Dasarnya apa kita mau gugat Bang Pailit? Itu dulu. Logikanya harus dibangun ke situ dulu tuh. Apa dasarnya kita mau gugat Bang Pailit? Logika apa yang mau kita gugat? Bisa nggak kita gugat pakai One Prestasi? Ini karena pemalsuan ya Pak ya? Hah? Pemalsuan kan? Yang mau masukin siapa, Pak? Ini dugaan awam itu kan berarti Bang Pailit dengan dokumen yang palsu itu, artinya dia yang dituduh bahwa ada terlibat pemalsuan gitu, atau menyampaikan dokumen yang tidak Bangnya nggak tahu, Pak. Dalam ranah perdata kita membangun argumentasi pemalsuan. Oh, ini harus perdata ya Pak? Kan Hah? enggak harus perdata atau kita bisa Loh, kan tadi clue-nya bagaimana caranya mengembalikan. Oh, Itu ya. satu. Terus tadi kita dapat clue lagi tuh yang ketiga, dia menghadapi ancaman pengosongan lahan. Itu ancaman yang terdekat. Bagaimana mencegah supaya tidak dikosongkan? Kalau Bapak gugat dulu ke TUN, kira-kira itu menghentikan Bang Pailit mengosongkan nggak? Tidak. Kalau Bapak lapor polisi, menghentikan Bang Pailit mengosongkan nggak? Tidak. Berarti Tidak. Hah? pilihannya berarti dua. Kalau perdata kan kalau nggak perbuatan melawan hukum, One Prestasi, berarti itu masuk perbuatan melawan hukum. Nah, apa dasarnya? Bisa mengatakan perbuatan melawan hukum. Dasar logikanya apa? Dasar logikanya karena dia dengan surat yang tidak memiliki legalitas, Lo kan sudah disahkan sama BPN. dalam artian surat yang dipalsukan gitu kan, yang itu. Gimana bisa palsu, orang itu sah secara BPN kok? Kan berarti kan kalau Bapak membangun logika di perdata dengan mengatakan dokumen itu palsu, hakim akan gampang nanyanya, apa buktinya itu palsu? Kan gitu. Iya. Pemaksaannya itu, Pak ya. Hah? Pemaksaan pengosongan rumah dianggap sebagai tindakan yang nah itu, Pak. Itu kalau saya itu jadi alasan kedua, tapi ada alasan pertamanya. Karena dianggap perbuatan melanggar hak orang lain, Pak. Nah, itu sama jawabannya Mas Hendrawan. Intinya sama. Membuat kerugian di... Intinya sama. Sama. Berkaitan sama hak tanggungan nggak, Pak? Sama. Sama juga itu. Berkaitan sama Sama juga itu. penerimaan hak tanggungannya, Pak? Ya, itu jawaban kedua itu. Itu Ya, benar. itu Tapi jawaban kedua itu. Suara saya putus-putus ya? Enggak, Pak, enggak. Di saya tidak. Enggak ya? Saya feedback soalnya. Sebentar. Itu jawaban kedua kalau ingin mengatakan berkaitan dengan hak tanggungan, gitu kan. Terus tadi Mbak Ira sama Mas Hendarwan bilang berkaitan dengan pemaksaan, gitu kan. Karena kerugian dari pemaksaan. Ya, itu jawabannya benar, tapi itu logika kedua. Logika utamanya. Ini nggak ada yang kerja di bagian jasa keuangan ya? Ada tuh Pak. Hah? Itu. Tapi Kementerian Keuangan, bukan jasa keuangan. Oh Pak itu. Pak Hendar nih jagonya nih. Pak Hendar. Mana Pak Hendar? Ya, Pak Hendrawan. Kalau saya ngajuin pinjaman ke Mas Hendrawan, Mas Hendrawan, saya pinjam duit dong, ini jaminannya tanah saya. Apa yang Mas Hendrawan lakukan? Saya ngecek surat tanahnya, Pak. Nah, cek kemana? Ke BPN atau ke mana? Saya lupa, Pak.
Emang lokasinya Mas Hendrawan nggak kepengen tahu tuh tanah lokasinya ada di mana? Oh, iya, iya. Terus Mas Hendrawan nggak kepengen tahu di lokasi itu ada bangunan atau enggak? Iya, Pak. Iya, iya. Nah, Mau tahu, Pak. iya. Dia melanggar tata kelola perusahaan itu. Ya. Apa istilahnya ya? Tata kelola perusahaan itu ada 9 prinsip dalam tata kelola perusahaan. Yang saya ingat itu, tapi itu banyak tuh ya. Apa satu lagi ya? Ketelitian, kepastian, terus apa lagi tuh banyak. Artinya hak tanggungan itu tidak diteliti tuh. Itu tanah kosong atau tanah ada bangunan. Kalau ada bangunannya, bangunannya punya siapa? Itu bangunan kosong atau bangunan isi. Kalau isi, isinya siapa? Gitu. Isinya Agus Purna atau orang lain. Kalau isinya Agus Purna, clear. Kalau isinya orang lain, dapat bertanya, kenapa isinya orang lain? Gitu. Kan banyak kasus-kasus perbankan itu yang akhirnya macet gara-gara itu. Bagian analisnya kurang teliti. Nah, maksud dari Risk situ tuh. management. Hah? Iya, Apa, Mas Pak. Hendrawan? Apa ya? Apa dia nggak lakukan bukan due diligence ya, Pak? Apa namanya? Surveyor. Iya, survei. Setiap jasa keuangan pasti punya surveyor itu. Terutama kalau yang menerima hak tanggungan ya, pasti punya surveyor. Itu termasuk dalam survei appraisal ya Pak ya berarti? Nah, masuk. Yang lebih lengkap lagi ada appraisal. Karena sebelum dia setuju dengan akad kredit, dia akan menilai dulu kan. Apa memang segitu harganya kan gitu. Nah, itulah kesalahannya Bang Pailit gitu. Maka logika pertamanya adalah kalau saya sebagai Tuan Istia, saya akan mengatakan tidak pernah ada satupun orang dari Bang Pailit yang berkunjung ke lahan ini untuk bertemu saya atau pihak keluarga saya. Kan nggak mungkin appraisal cuma ditontonin dari jauh, pasti kan masuk ke dalam. Kan gitu. Mas Willy bagian appraisal ya? Iya, Pak. Nah, harusnya tahu jawaban itu tadi. Nah, jadi itu awalnya tuh. Kenapa kita pilih PMH? Coba diingat-ingat lagi di video kemarin, di bagian akhir, bagian akibat hukum, saya kan mengatakan, PMH itu semenjak 1919, itu sudah berkembang. Hukum bukan cuma sekedar undang-undang, tapi juga nilai-nilai yang ada. Termasuk di dalam adalah nilai-nilai tata kelola perusahaan. Nah, dari situ masuknya PMH-nya. Ya. Nah, sekarang yang kedua siapa? Yang akan jadi tergugat. Agus Purna mungkin Pak. Agus Purna. Ini terpukau sama penipuannya nih kayaknya, sama penggelap apa memasukkan keterangan palsunya. Terpukau sama penipuannya nih kayaknya. Ya. Nyonya si Jadi butar-butar, kalau Pak. kenapa, Mbak Ira? Nyonya si butar-butar yang kedua. Nyonya si butar-butar. Karena sejatinya di dalam perkara ini hubungan hukum cuma dua. Ya. Antara siapa? Adistia dengan Bang Pailit didasarkan kepada logika PMH dan antara Adistia dengan Nyonya si butar-butar didasarkan kepada one prestasi. Tapi kita nggak akan ngomong one prestasi di situ. Ya. Karena bungkusnya dari awal adalah PMH. Nah, kalau bungkusnya dari awal adalah PMH, saat saya akan menarik Nyonya si butar-butar sebagai pihak kedua, tergugat dua, apa logika yang akan kita bangun? Dari mana masuknya?
untuk Nyonya Sibutar-Butar. Dari mana logika yang akan kita bangun? Saya Melakukan share lagi perbuatan deh. yang mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Penggelapan, Pak. Hah? Melakukan perbuatan yang membawa kerugian bagi pihak lain. Apa konkretnya? Dengan mengalihkan, Yang bukan milik Dengan bahasanya itu dengan memindah tangankan. tangan. Bahasa hukumnya gitu ya, dengan memindah tangankan sertifikat gitu kan. Kita kalau menarik Nyonya Sibutar-Butar, jangan lagi bicara saya pinjem dia ini sekian akan kembali sekian ya, akan kembali per tanggal sekian akan lunas. Jangan bicara itu sudah. Karena kalau kita bicara mengenai kewajiban untuk mengembalikan hutang, itu logika one prestasi. Tapi kita harus masuk kepada logika bahwa kewajiban dari si Nyonya Sibutar-Butar adalah tidak boleh memindah tangankan barang yang bukan hak miliknya. Memang kalau tadi ada yang nyaut tadi itu ya, penggelapan. Memang benar bahasa hukum pidananya penggelapan. Ya. Tapi di dalam konteks perdata jangan pernah menggunakan istilah-istilah dari ranah hukum lain. Ya, kalau enggak wassalam itu. Saya kasih contoh misalnya, saya dapat pengetahuan ini karena saya diskusi dengan salah satu hakim di Pengadilan Tinggi di Medan waktu itu. Saya ada perkara, kebetulan perkaranya ayah saya sendiri, gitu ya. Kakek saya itu kakek dari ayah saya, ya, opung saya berarti, ya itu menggadaikan tanahnya ke rentenir gitu. Tapi kemudian oleh rentenir itu dengan menggunakan polisi dengan cara paksaan gitu ya, itu memaksa opung saya untuk menandatangani pengalihan tanah tersebut dengan cara memukul dan membenturkan ke tembok. Kalau saya pakai istilah itu kan penganiayaan ya, bahasa pidananya kan penganiayaan ya. Nah, Hakim Tinggi Medan bilang begini ke saya, kalau Pak Rocky pakai istilah penganiayaan, ya, maka hakim perdata pasti akan nanya, mana visumnya? Pasti akan ditanya, mana visumnya? Karena penganiayaan eratnya sangat erat kaitannya dengan istilah perlukaan kalau dalam hal pidana. Ya kan? Perlukaan dibuktikan dengan visum. Nah, akhirnya bahasanya kita ganti tuh. Terjadi pemaksaan kehendak oleh X, saya lupa namanya waktu itu ya, oleh X gitu ya. Dirubah bahasanya. Nah, jadi ya yang ingin saya katakan, hati-hati dalam menggunakan istilah ya. Ketika kita dalam ranah hukum perdata, tolong istilah-istilah pidana, istilah-istilah tun itu dihindari dulu. Ya. Kecuali memang kalau nggak ada istilah lain ya. Baru ya, tapi kalau masih bisa dihindari, dihindari. Nah, jadi tadi tuh ya logikanya. Untuk menarik Nyonya Sibutar-Butar sebagai tergugat 2 dengan logika adanya tindakan memindah tangankan barang yang bukan miliknya. Ya, kalau orang pidana jawabnya gampang, penggelapan ya, tapi jangan dipakai bahasa itu. Nah, sekarang pertanyaannya lagi. Setelah Nyonya Sibutar-Butar, siapa yang ketiga? Atau cukup 2 aja? Nah, ini pertanyaan bernilai sekarang. Ya, ini kan ada 5 ya. Ada BPN, 5 pihak. Hah? BPN, tidak ada proses pengukuran dan lain-lain, Pak. Itu. Maksudnya ke BPN? Iya. BPN pihak ketiga. Ditarik Iya, sebagai tergugat 3 gitu. Tiga. Iya. Ya.
Berarti saya balik lagi ke pertanyaan awal tadi itu, di awal-awal ya pertemuan. Bisakah hakim perdata menghukum BPN? Nggak bisa, Pak. Alasannya nggak bisa? Ranahnya harus di Ya itu tun. itu kesimpulan itu. Ranahnya harus ditun, itu kesimpulannya. Alasannya nggak bisa. Tidak ada- Argumentasinya nggak bisa. Tidak Pak. ada pelanggaran perdata, Pak. Karena keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat negara harus melalui pengadilan tun, Pak. Itu yang jawab siapa? Mas Rafli ya? Iya, Pak. Oke. Saya kasih nilai, tapi itu bukan jawaban yang tepat. Tapi itu sebagian tepat gitu ya. Tapi nggak tepat seluruhnya. Ya. Siapa yang bisa jawab? Apa argumentasinya? Kenapa hakim perdata nggak bisa menghukum BPN? Yang harus digugat yang ketiga itu menurut saya notaris, Pak, Nyonya Werdana. Jangan dulu, Mbak. Itu pertanyaan nanti lagi. Ini dulu selesaiin. Ini dulu biar clear dulu nih. Kenapa BPN tidak bisa digugat, Pak? Saya tidak mengatakan tidak bisa Ya. digugat. Bisa, saya bilang. Ya, Oke, tapi pertanyaannya, alasannya gitu. bisakah hakim perdata menghukum BPN? Tadi ada yang menjawab tidak bisa. Ya. Tapi nggak ada logikanya, tapi lompat langsung kesimpulan. Nggak bisa, Pak, karena bukan wewenangnya. Nggak ada logikanya, tapi lompat langsung kesimpulan. Karena pengadilan perdata itu nggak berwenang buat mengadili BPN, Pak, karena bukan kompetensinya. Iya, memang dari awal kan udah kita sepakat nggak bisa, gitu kan? Dari awal kan udah kita sepakat nggak bisa, gitu kan? Nah, tapi kenapa jadi nggak bisa? Apa yang menyebabkan dia nggak bisa? Tapi kenapa jadi nggak bisa? Apa yang menyebabkan dia nggak bisa? Feedbacknya di Francisca, Pak. Hah? Ayo. Ini mata kuliah PIH ini jawabannya. Ayo. Mata kuliah PIH. Karena bukan kompetensi. Ini mata kuliah PIH ini jawabannya. Mata kuliah PIH. Karena saya coba. Karena tidak ada hubungan hukum di situ, Pak. Karena tidak ada hubungan hukum langsungnya kan nggak ada. Terus kalau nggak ada hubungan hukum langsung nggak bisa digugat. Ya. Kan digugat tetap bisa kan? Tapi nggak bisa dihukum. Masalahnya apa ini? Karena BPN di sini hanya melaksanakan kewajiban, Pak. Aduh. Oh, Enggak. bukan. Mungkin karena ini ya, Pak. Ini Coba kembali ke mata kuliah PIH waktu semester 1. Ini kalau BPN masuknya bukan hukum privat ya, Pak ya? Itu jawabannya. Jadi apa BPN itu? Pemerintah. Lembaga, Pak. Ya, kok mengsleng lagi jawabannya. Publik. Publik. Begitu dengar kata privat, lawannya publik sudah. Ya. Nah, itu kan mata kuliah semester 1 tuh. PIH, subjek hukum. Ya. Dia bisa digugat di perdata, tapi dia nggak bisa dihukum. Nah, dia bisa digugat tapi nggak bisa dihukum, jadi dia tuh letaknya di mana tuh? Acara perdata semester lalu, ya, belum ada setahun. Bisa digugat, tapi tidak bisa dihukum. Namanya apa itu? Nama istilahnya untuk subjek hukum dalam keperdataan bisa digugat, tidak bisa dihukum. Turut tergugat. Turut tergugat. Siapa jawab itu?
Saya, Pak. Nah, Mbak Ira. Ya. Turut tergugat. Saya, Pak. Ya, namanya turut tergugat. Gitu, BPN. Ya. Tapi yang saya tanya sekarang yang ketiga nih. Ya, tergugat 3 yang saya tanya nih sekarang. Siapa orangnya? Tuan Agus Purna, Pak. Tuan Agus Purna. Oke. Alasannya? Ntar, saya kasih nilai dulu. Jawabannya benar menurut saya. Tapi saya butuh kesempurnaan. Alasannya apa? Yang tadi, Pak, pemalsuan surat kuasa jual mungkin, Pak. Itu kalau Mas pakai istilah pemalsuan, saya jadi hakim tuh kayak dosen meriksa skripsi tuh Mas. Saya coret-coret tuh langsung. Ini apa ini gue? Coba jangan pakai istilah pidana. Kita kan ada faktanya ini ya. Fakta yang tidak mungkin kita hilangkan adalah sertifikat itu sudah berbalik nama atas nama Tuan Agus Purna. Ya. Nah, kira-kira Mas butuh pengetahuan apa untuk bisa menganalisis itu? Hukumnya hukum apa itu? Kalau kita mau menganalisis itu. Kan dulu saya udah pernah bilang nih kan, mata kuliah diklat ini unik karena dia gabungan dari seluruh mata kuliah. Ada sertifikat hak milik sudah dibalik nama. Hukumnya itu jadi hukum apa yang perlu kita kaji itu hukum apa? Ada 2 hukum. Hukum apa, Mas? Yang perlu kita kaji? Mas Rafli. Atau yang lain, ada yang bisa jawab nggak? Hukum apa yang perlu kita gunakan? Siapa yang tadi jawab? Mbak Jenny? Data berarti tetap harus masuk dalam perdata ya, Pak ya? Iya, hukum perdata kan luas, Mas. Perkawinan juga perdata. Kan nggak mungkin kita kaji sertifikat dari hukum perkawinan. Agraria, Pak. Hah? Enggak ya. Siapa tadi ngomong? Jual beli apa, Pak? Mas Rafli, hukum apa? Jual beli, Pak. Hukum jual beli itu di bawah hukum apa? Hukum dagang ya, Pak? Oh, bukan juga. Berarti. Hukum perjanjian, Pak. Hukum perjanjian. Selain hukum perjanjian apa? Satu lagi. Agraria, bukan ya? Ya, Bapak. Agraria perlu kita tahu. Kan peralihan hak atas tanah ini. Iya kan? Ini persoalan peralihan hak atas tanah. Hukum yang mempelajari itu adalah hukum agraria. Nanti turunannya lagi, hukum pendaftaran tanah. PP 24 tahun 97. Oh, saya orang pidana aja masih hafal yang gitu-gitu. Nah, dari 2 hukum itu, kita tahu nih, loh, berarti Tuan Agus Purna tidak memperoleh tanah itu dari warisan. Kan beralihnya hak itu kan terjadi karena beberapa sebab kan. 1 warisan, 2 hibah, 3 jual beli. Warisan bukan. Saya nggak pernah hibah. Pasti jual beli nih. Kan gitu tuh pola pikirnya. Ya kan? Nah, kalau jual beli, kan butuh tanda tangan saya. Nah, saya nggak tanda tangan. Berarti apa yang harus ada?
kuasa jual kan yang harus ada. Nah, dari situ logika masuknya. Bahwa saya tidak pernah memberikan kuasa jual kepada Nyonya si butar-butar, disenggol dulu yang pertama. Ya, tidak pernah memberikan kuasa jual kepada Nyonya si butar-butar untuk melakukan transaksi jual beli kepada Tuan Agus Purna. Jadi nggak bisa langsung tuh ke Tuan Agus Purnanya. Kita kayak main biliar nih, ya. Pukul kiri supaya kena kanan gitu. Jadi bikin gugatan itu triknya kita nggak bisa langsung nggak langsung hajar ke pokok persoalan. Karena tadi ada yang mengatakan hubungan hukumnya nggak ada dengan Tuan Agus Purna. Iya kan? Nggak ada hubungan hukumnya. Tapi dari logika hukum agraria, dari logika hukum perjanjian, dari logika hukum pendaftaran tanah, kita tahu proses ini ada satu proses yang tidak terlaksanakan, yaitu tidak ada kuasa dari saya sebagai pemilik tanah untuk menjual kepada Nyonya si butar-butar kepada Tuan Agus Purna. Nggak ada kuasa dari saya. Apalagi di awal logika sudah kita bangun duluan nih. Kenapa Nyonya si butar-butar memindah tangankan? Nah kan begitu tuh bahasanya. Jadi kunci dari atas, kunci tengah, kunci bawah. Biar nggak berkutik. Ya. Nah sekarang pertanyaan bernilai lagi. Ya. Ada nilainya. Kalau yang saya gugat cuma 2 orang atau cuma 3 orang deh, ya cuma 3 orang, Bang, Nyonya si butar-butar, Agus Purna. Risiko apa yang akan saya hadapi? Risiko terhadap gugatan saya yang sudah saya buat, saya akan menghadapi risiko apa? Hukum acara nih sekarang. Kurang ini Pak, kurang orang gitu. Kurang penggugat. Apa sih istilahnya? Kurang pihak. Ya, itu, kurang Pak. orang. Pihak. Kurang pihak. Ya. Gitu. Maka kalau kita membuat list gugatan, ya nama tergugat kita kurang, gitu ya, kita akan menghadapi eksepsi kurang pihak namanya. Ya, yang hafal bahasa Latinnya silahkan. Saya nggak hafal. Saya hafal bahasa Indonesianya aja. Ya, namanya eksepsi kurang pihak. Adona. Cari dulu namanya. Adona. Oke. Nah, jadi bahkan kita menyusun namanya pun kita harus berpikir kalau ini salah, kira-kira saya akan dihadapkan dengan eksepsi apa nih? Itu buat gugatan sampai sebegitunya tuh, ya. Kita mau buat kalimat aja, kalau dengan kalimat ini kira-kira lawan nanti akan jawabnya pakai apa? Sudah harus kita perhitungkan itu. Nah, itu saya jadi kangen praktek kalau kayak gini namanya. Udah lama saya nggak praktek. Praktek lagi nih, Pak. Sudah jadi ahli, udah nggak boleh lagi. Etikanya udah nggak boleh. Nanti kalau praktek kami ikut, Pak. Nah ya, jadi kita sudah dapat nih sekarang ya. Tergugatnya 1 Bang Pailid, 2 si butar-butar, 3 Agus Purna. Nah, yang turut tergugatnya terserah deh posisinya. Ya, BPN mau turut tergugat 1, ya. Satu lagi siapa nih? Saya lupa. Satu lagi. Notaris, Pak, notaris. Notaris. Notaris mau diletakkan di mana? Turut tergugat 2. Alasannya? Jawabannya benar, tapi saya butuh alasan. Alasannya? Karena tidak menjalankan fungsinya, Pak. Karena seharusnya dia melengkap begitu Tuan Agus ini datang ke tempat dia, lalai, Pak. Seharusnya kan dia mengecek semua administrasi yang dibawa oleh Tuan Agus, mulai dari asal muasal perolehan dari sertifikat ini, atas dasar apa dialihkan. Kan harus ada, misalnya kalau Tuan Agus ini berbohong bilang membeli, harus ada
tanda akta jual belinya atau ya seperti itu Pak, Berarti bukti-bukti. akan diletakkan di mana itu? Kalau Mbak Dona tadi kan turut tergugat ya? Mana Mbak Dona tadi? Ya Mbak Dona ya? Iya, Pak. Turut tergugat. Iya, Pak. Iya. Nah, kalau Mbak Ira masuk kepada proses dari pembuatan akta kan? Nah, Mbak Ira mau meletakkan dia di mana? Di tergugat apa turut tergugat? Karena dua-duanya bisa nih. Iya sih Pak. Ya, dua-duanya bisa. Tapi saya harus dapat alasan. Mbak Ira masuk kepada proses. Turut tergugat Pak. Mungkin turut tergugat karena dianggap lalai Pak menjalankan wewenangnya Turut tergugat. Kalau dia dianggap lalai itu berarti dia melakukan kesalahan dan memunculkan kerugian dan harus dihukum tuh. Iya bisa sih Pak, masuk tergugat apa Pak tergugat. Jadi bukan turut tergugat, masuknya ke perbuatan melawan hukum ya Pak ya? Iya, jadi dia diletakkan setelah Tuan Agus Purna ya? Setelah Tuan Agus Purna. Oke, nah sekarang tinggal Mbak Dona nih. Mbak Ira Puspita. Mbak Dona apa alasannya masuk ke turut tergugat? Karena kaitannya dengan sertifikat itu sih Pak, maksudnya biar yang tadi apa orangnya lengkap, pihaknya lengkap gitu kan, jadi semua yang terkait dengan permasalahan itu ya bisa diiniin. Ya kalau semua terkait harus dimasukkan, ya jawabannya tinggal satu-satunya tuh, jawabannya Mbak Ira itu yang paling benar. Sedangkan tadi kan saya katakan jawabannya Mbak Dona juga benar. Diletakkan di turut tergugat, tapi ada alasannya tuh. Siapa yang bisa jawab? Pak berarti apa terus terang saya nggak belum ngerti bedanya antara turut tergugat sama tergugat. Saya kira itu Ya. misalnya kalau tergugat saya dalam remind ya. mata kuliah semester lalu ya. Yang ngajar siapa? Mas Oni ya? Iya. Ya. Perbedaan antara tergugat dengan turut tergugat itu hanya satu perbedaannya. Ya. Turut tergugat itu tidak boleh dikenakan akibat hukum dari suatu putusan. Turut tergugat tidak boleh kena dampak dari suatu putusan. Tapi turut tergugat wajib mematuhi apa yang diperintahkan dalam putusan. Nah, itu bedanya tuh antara tergugat dengan turut tergugat. Ya. Nah, sekarang ke notaris. Mbak Dona bilang turut tergugat. Dasarnya atau mau ganti jawaban? Mau bertahan di turut tergugat juga atau tergugat? semacam Pak apa juga karena dia nggak yakin sih Pak, kalau misalnya dia kayak satu lembaga gitu gimana ya Pak, apa dia? Nah, jawabannya Mbak lihat Undang-Undang Jabatan Notaris 30 tahun 2004. Ya, sekarang udah diperbarui dengan 2016. Tapi nomornya saya lupa. Lihat di pasal 1 angka 1, notaris adalah pejabat umum. Artinya apa Mbak Dona? Bukan private. Artinya notaris tidak adalah bisa digugat tapi tidak bisa dihukum. Iya, makanya diletakkan di turut tergugat. Yang saya tanya tadi alasannya gitu. Kalau karena notaris, dia pejabat publik, Pak. Pejabat bukan private gitu ya. Pejabat publik, Pak. Pejabat publik. Makanya logikanya kalau ditaruh di dalam turut tergugat, maka logika berpikirnya adalah notaris adalah pejabat publik.
sehingga dia tidak kena dampak ya, dari suatu putusan perdata. Benar nggak? Benar, dalam praktek itu diakui. Tapi jawabannya Mbak Ira juga diakui dalam praktek. Di teori juga diakui. Jawabannya Mbak Dona di teori juga diakui. Silakan mau pilih yang mana. Kalau notaris itu dia hewan amfibi tuh. Dua-duanya masuk. Kalau melihat proses kerjanya, dia hukum privat. Tapi melihat statusnya dia sebagai notaris, itu hukum publik. Makanya saya bilang hewan amfibi gitu. Nah, tinggal kita mau meletakkan kemana nih? Ke tergugat atau turut tergugat? Tapi yang pasti notaris harus ada. Ya, harus ada dalam struktur subjek hukum. Kalau nggak ada, nanti apa yang disebut oleh Mbak Dona tadi itu gugatan kurang pihak. Ya. Oke, sampai di sini paham ya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Pak, kalau yang tadi sebagai turut tergugat itu berarti ininya apa, Pak? Alasannya, Pak? Hah? Yang mana? Yang kalau notaris sebagai kan turut tergugat, Pak. Berarti alasannya apa, Pak? Subjek hukum publik. Kalau turut tergugat itu kita nggak perlu menjelaskan apa yang kita ini ya, Pak, gugatkan. Kenapa dia masuk gitu, Pak? Oh, nah. Nah, jadi begini. Ini yang kelewat dari saya menjelaskan ya. Ketika menyusun daftar tergugat, ya, maka pola pikirnya hanya ada dua. Ya, satu, pertama yang memilih yang memunculkan kerugian terbesar, ya. Terus kedua yang memunculkan dampak langsung. Ya, dampak langsungnya itu dia memunculkan dampak langsung terhadap kerugian tersebut. Tapi bisa jadi nggak terbesar, nggak terbanyak gitu. Cuma dampak langsungnya dari dia gitu. Gara-gara dia terjadi ini. Tapi bukan berarti gara-gara dia saya muncul kerugian, nggak sama itu. Ya. Bahasanya berbeda maknanya. Nah, kalau kita sudah bisa memetakan siapa yang memunculkan dampak langsung, siapa yang memunculkan kerugian paling besar, baru kita susun. Nomor 1, 2, 3 itu mulai dari yang paling besar terus sampai yang terkecil sampai yang dampaknya itu yang peran sertanya sangat sedikit. Sepanjang itu disebutkan di dalam cerita, nah makanya kan kalau buat gugatan itu sebenarnya yang kita bangun bukan gugatan, tapi kronologis yang kita bangun. Nah, tugas yang sedang teman-teman buat dari minggu pertama sampai hari ini, bikin tabel, itu dalam kerangka membuat kronologis. Kronologis yang kita bangun di situ, ada nama-nama orang di situ, ya, sebagai memunculkan akibat dan segala macamnya, maka dia wajib untuk diletakkan di daftar urutan tergugat. Ya. Hanya mungkin posisinya di mana. Ada yang di nomor 1, ada yang di nomor 2, atau kalau misalnya dampaknya kecil banget nih, gitu ya. Ya sudah turut tergugat aja. Boleh, tapi jangan sampai lolos gitu. Karena begitu kita ngomong cerita karena si ini, karena si A, karena si B, karena si C, ada 5 orang, 6 orang kita sebut, yang kita gugat cuma 2 orang, gitu kan? Hakim akan nanya, itu sisanya kemana itu? Nah, nanti akhirnya benar kata Mbak Dona, gitu ya. Kita berhadapan dengan eksepsi kurang pihak. Kalau eksepsi kurang pihak dikabulkan, nanti di ujungnya amar putusan bunyinya gugatan penggugat tidak dapat diterima. Ya, bukannya ditolak ya, tidak dapat diterima karena kurang pihak. Berarti eksekusi kurang pihak itu masuk ke ranah ini ya, ranah hukum formal ya, formalnya ya berarti ya. Iya, memang formalnya. Formal ya berarti ya. Nah, makanya kan yang hari ini kita bahas ini kan sebenarnya heavy-nya itu di formal. Supaya pemahaman kita tentang hukum formal itu valid dulu, clear dulu gitu loh.
Nanti baru masuk kita kepada materialnya, ya. Logika dalam membangun posita itu juga ada caranya itu. Nggak main cerita aja gitu. Pak. Ya, Mbak Dona. Ya itu sih Pak, tadi saya keluar masuk sampai 10 kali, jadi mungkin nggak terlalu menyimak, mungkin Bapak udah dari di awal kan. Cuman saya masih bingung masalah yang tentang wan prestasi sama melawan hukum itu sih Pak. Misalnya, apakah misalnya kalau kita yang gugatannya sekali 2 itu, apakah langsung obscure libel ya istilahnya Pak ya? Ya, gugatan itu sumir. memang nggak bisa Pak ya? Nah, kan ini hang lagi nih. Halo. Ya, Mbak Dona. Halo, dengar ya? Mbak, bisa nggak sih Pak? Kan kita kan gugat sekali banyak misalnya Pak ya, tergugat 1, 2, 3. Tapi tuh beda-beda ininya nggak bisa Pak ya. Misalnya yang tergugat 1 itu karena dia melawan hukum. Terus tergugat 2 karena misalnya wan prestasi dia melawan hukum, itu nggak bisa Pak ya? Nggak bisa. Jenis gugatan tuh ada 3. Ya. Yang umum digunakan dan diakui dalam praktek itu 2. Wan prestasi dan PMH. Tapi sebenarnya ada satu lagi. Gugatan kumulatif namanya. Ya. Tapi di dalam praktek itu banyak ditolak. Karena dianggap tidak jelas. Oke. Nah, tidak jelas ini mau PMH atau wan prestasi. Ya. Nah, Mahkamah Agung terakhir tahun 2016 ya. Ini makanya dosen kadang-kadang juga harus update nih. 2016 itu mengeluarkan suatu kesimpulan rapat kamar perdata mengatakan begini. Kalau dia mengajukan gugatan kumulatif ya, dengan dengan jenis gugatan PMH, tapi logika yang dibangun adalah wan prestasi, maka hakim wajib memutus secara wan prestasi. Ya, kalau yang diajukan gugatan wan prestasi, triknya gimana tuh Pak? Ya, Mbak Dona. Ya, saya ulangi ya. Kalau gugatan yang diajukan wan prestasi, tapi logika berpikirnya itu PMH, ya, maka hakim wajib memutus itu adalah PMH. Kalau yang diajukan adalah PMH, tapi logika berpikirnya wan prestasi, maka hakim wajib memutus secara wan prestasi. Nah, itu update terakhir dari Mahkamah Agung. Nah, sebelumnya nggak boleh begitu. Kalau PMH, ya logika berpikirnya PMH. Kalau mengajukan wan prestasi, ya logika berpikirnya wan prestasi. Nggak boleh dicampur-campur. Nah, jadi kalau kita mau mengajukan PMH, perlu diingat, ya PMH itu perbuatan yang terjadi karena perintah undang-undang atau karena melanggar undang-undang. Nah, kalau wan prestasi itu perbuatan yang terjadi karena melanggar perjanjian. Logikanya ke sana di bawah. Iya Pak, maaf Pak, putus lagi Pak. Saya kalau ngelihat misalnya kalau tadinya sih saya pikir Pak, ketika dia itu ada kontrak, itu ya kita jadinya pasti wan prestasi gitu sih, bisa dikaitkan gitu sih. Misalnya kayak dia memindah tangankan itu kan di dalam kontraknya kan nggak ada tuh disebutkan ada pemindahan boleh diperbolehkan gitu. Dan kontraknya juga silent kan sebenarnya nggak ngatur itu. Makanya selagi dia ada kontrak, saya pikir sih wan prestasi, selalu wan prestasi, ternyata tuh nggak gitu juga Pak ya. Nggak juga. Masih agak-agak ini sih tentang wan prestasi sama ini. Kalau kita pakai wan triknya prestasi, apa gitu loh Pak? Kalau kita pakai wan prestasi, kan kita nggak bisa gugat semua. Padahal nanti kita akan bercerita panjang lebar. Yang lainnya juga karena dia nggak terikat di perjanjian tadi itu Pak ya. Iya. Banyak pihak yang tidak terikat perjanjian. Berarti kita cuma ngomongin perjanjian berdua aja tuh. Sama misalnya saya dengan Mbak Dona ya. Ya cuma isi perjanjian aja yang diomongin, yang lain-lain nggak boleh diomongin.
Begitu kita nyenggol bank pilot, wah sudah pasti dikatakan gugatan sumir. Karena tadi itu nyampur-nyampur itu jadinya ya. Betul. Itu. Kalau sudah lebih dari satu pihak, ya Biasanya patut PMH, dipertimbangkan PMH. Kecuali pihak yang lain juga ada dalam perjanjian yang sama. Nah, lain lagi Berarti di dalam logikanya. cerita dalam gugatan tuh jangan sesekali nyebut-nyebut wan prestasi gitu Pak ya. Jangan gini, Pak, disebut, begitu tapi disebut nanti. apakah masih diperbolehkan atau yang secara apa sih ini kan memang Boleh disebut langsung dasar hukumnya. ya. Cerita-cerita di dalam tuh jangan sesekali ada kata-kata wan prestasi gitu. Nah, ya dasar hukum itu sih maksud saya Pak. Wan prestasi itu kan selalu identik dengan kalimat begini. Tidak memenuhi kewajiban. Tidak memenuhi Ya, ada prestasi. 4 kriteria itu ya. Nah, itu jangan digunakan itu. Oke. Selesai urusannya kalau itu digunakan. Kalau Mbak gugat saya PMH, terus ada bahasa-bahasa seperti tadi, saya langsung eksepsi itu, eksepsi gugatan sumir. Obscure libel. Ini mau PMH atau wan prestasi? Kok pakai istilah-istilah itu gitu. Jangankan gitu ya, jangankan begitu. Masalah kerugian pun, ya, masalah kerugian, kalau di dalam gugatan wan prestasi mengajukan kerugian imaterial, oh selesai sudah itu. Selesai. Karena apa? Kerugian imaterial itu identik dengan PMH. Itu pasangannya tuh. Kerugian material, kerugian imaterial itu salah satu komponen dari PMH. Kalau wan prestasi apa? Wan prestasi pokok, bunga, denda. Gitu ya. Ya kan? Kalau wan prestasi kan gitu. Pokok, bunga, denda. Jangan bilang ganti rugi. Pak, tapi misalkan ada wan prestasi juga, dia mau nyairkan jaminan, Mbak, misal berkontrak 2 orang gitu ya, terus dia menjaminkan, bikin jaminan bank lah, jaminan pelaksanaan gitu. Terus dia juga nyeret-nyeret banknya kan, karena apa, mencairkan jaminan. Nah, itu kan sebenarnya dia terikatnya kontrak wan prestasi. Kalau misalnya udah ada 2 pihak itu, apakah jatuhnya langsung melawan hukum gitu, Pak? Nggak juga ya? Bisa dalam hal itu kan bisa juga wan prestasi, Pak ya? Pak, masih di mute. Kalau pihak-pihak yang disebutkan tadi itu semua ada di dalam perjanjian, nggak masalah pakai wan prestasi. Oke, sih. Tapi kalau salah satu tidak ada dalam perjanjian, gitu ya, itu agak rawan kalau pakai wan prestasi. Gitu. Masih ke mute lagi Pak, bapaknya ke mute. Ya, kalau salah satu pihaknya tidak tertuang dalam perjanjian, dan kemudian disebut di dalam posita, bahkan juga dilogikakan pihak itu memunculkan kerugian, jangan pakai logika wan prestasi. Pakai logika PMH. Pak, nanya Pak. Ya. Kalau tadi kan disebut kalau pihak-pihaknya ada semua dalam perjanjian itu bisa kita coba membangun pakai wan prestasi misal seperti itu ya. Nah, sedangkan wan prestasi itu sendiri tadi disebut bahwa itu kata kuncinya biasanya kewajiban kan, ada kewajiban dari pihak tertentu yang tidak melakukan kewajiban makanya jadi wan prestasi. Nah, pertanyaan saya adalah walaupun semua pihak itu ada di dalam perjanjian, tapi sebenarnya dalam perjanjian itu sendiri tidak secara tersurat mengatakan kewajiban yang seharusnya, itu bisa tetap dibangun pakai wan prestasi nggak Pak? Nah, wan prestasi itu kan ada 4 bentuk. Saya tolong di-remind lagi nanti ya. Karena saya ingat cuma 3. Yang pertama, wan prestasi itu tidak melaksanakan prestasinya. Ya. Yang kedua, melaksanakan tapi tidak sesuai. Yang ketiga, melaksanakan tapi melampaui. Nah, yang keempat saya lupa nih apa. Nah, parameternya itu aja tuh. Terpenuhi nggak 4-4-nya itu? Nah, artinya maksud saya adalah kewajiban itu tidak tertuang secara tersurat dalam sebuah perjanjian itu. Artinya kita nggak bisa pakai wan prestasi ya Pak, kalau itu tidak tersurat. Oh, kalau tidak tertuang dalam perjanjian secara eksplisit gitu ya. Pasal 1 ini jangan coba-coba pakai wan prestasi, Mas. Oke. Pak,
misalnya gini Pak, itu pertanyaan menarik ya. Misalnya gini Pak, kita berkontrak gitu kan, yang tentang pihak yang tidak membayar tuh harus membayar bunga bank gitu Pak ya. Kan kebanyakan kontrak juga nggak membunyikan yang gagal bayar tuh harus membayar bunga bank gitu Pak. Nah, terus gimana dong Bang? Itu sebenarnya kan terikat karena perjanjian itu kan, makanya ada kewajiban bayar. Apakah itu? Itu ada di pasal itu, ada di undang-undang. Ya, di undang-undang sih ada, di KUH Perdata sih ada tuh Pak, pasalnya Ya, 12 jadi sekian. kewajiban bayar bunga itu bukan karena ada perjanjian, tapi karena diperbolehkan oleh pasalnya. Kalau dalam kasus itu gimana Pak? Itu apa uang prestasi apa PMH ya? Enggak, tetap uang prestasi. Karena ada di dalam itu ya. Oke, Karena oke. di dalam hukum perjanjian, ketentuan untuk mengganti dengan komponen bunga gitu ya, itu ada dalam pasal itu. Oke. Jadi diperbolehkan. Nah, kalau dalam kasus yang sekarang kita sedang bahas nih Pak, antara si tuan yang punya sertifikat tadi sama Nyonya si butar-butar. Nyonya si butar-butar itu di perjanjian itu tidak ada kata-kata bahwa si Nyonya butar-butar tidak boleh memindah tangankan sertifikat itu sebagai jaminan lain. Tidak ada di perjanjian. Itu artinya kita nggak bisa bangun pakai one prestasi kan Pak itu? Nggak bisa. Ya. Nggak bisa. Itu kan akhirnya masuknya kepada nilai itu kan. Ya. Nilai kepatutan. Ya. Dan perlu diingat gini, perjanjian antara Tuan Adistia dengan Nyonya si butar-butar itu perjanjian yang bersifat person to person. Bukan seperti Agus Purna ke bank. Ya. Mereka mengenal lembaga hak tanggungan, ya. Tapi Tuan Adistia dengan Nyonya si butar-butar nggak mengenal hak tanggungan karena pribadi ke pribadi, kan gitu. Nah, kalau dari lembaga hak tanggungan ada pasalnya tuh, kalau nggak salah pasal 9 itu, yang dilarang mengalihkan, gitu kan. Tapi kalau pribadi-pribadi kan tidak terikat ke Undang-Undang Hak Tanggungan 4 tahun 99. Mereka nggak tunduk ke situ karena pribadi ke pribadi. Akhirnya mengalihkan itu menjadi satu nilai. Nilai kepatutan akhirnya. Nah, masuk PMA-nya dari situ. Pak, izin mau nanya Pak. Ya, Mas. Ini kan dikatakan one prestasi kan melanggar perjanjian ya Pak ya? Ya. Artinya orang-orang yang bisa digugat itu orang-orang yang berada di dalam perjanjian itu Pak. Apakah itu artinya kalau misalkan kita menggugat secara one prestasi, tidak ada turut tergugat Pak, semuanya tergugat Pak? Tidak ada. One prestasi belum pernah ada jenis one prestasi ada turut tergugat. Berarti semuanya tergugat ya Pak? Iya. Terima kasih Pak. Ya. Oke ya. Udah paham ya hari ini tentang tes opini kemarin gitu ya. Nah, nanti saya kemudian juga berpikir untuk setelah minggu ini ya, beberapa minggu ke depan juga akan ada tes seperti ini lagi gitu ya. Dan mungkin naik level, tingkat kesulitannya naik level. Tes opini bukan kasus fiktif ya, ini kasus real nih, kasus nyata, cuma namanya aja saya ganti-ganti. Ya. Jadi nanti ada kasus lagi yang sedikit lebih rumit gitu ya. Rumit sedikit doang bedanya gitu ya. Supaya naiknya pelan-pelan gitu. Cuma saya nggak minggu depan, mungkin 2 minggu lagi, mungkin 3 minggu lagi gitu ya. Karena kita ngejar tugas yang terstrukturnya dulu untuk bisa kita selesaikan sebelum, mudah-mudahan sebelum UTS sudah selesai itu tabel itu ya. Jadi mulai malam ini ya, karena nilai ketiga sudah bisa diisi ya, mulai malam ini sampai kita ketemu Jumat besok, silakan nanti kelompok yang ingin paparan mengenai tugas terstrukturnya ya, silakan di japri ke saya atau ngomong di grup kapan sempatnya. Yang sudah ngambil nilai ketiga itu kelompok 3 dan kelompok 5 ya, colong star duluan. Nah, yang lainnya silakan untuk mulai menyiapkan progres dari tugasnya. Oke ya, nggak ada lagi ya malam ini? Cukup? Cukup ya? Oke. Kalau ya gimana Mbak Ira?
Enggak, cukup Pak. Oke, cukup. Ya, oke, kalau dianggap cukup, saya sudahi sampai di Pak. sini. Sebenarnya masih banyak yang mau ditanyain Pak, tapi ada Oh kuliah ya, apa lagi. itu? Minggu depan Pak nanya lagi. Oh ya, di list aja Mbak, di list. Ya. Iya Pak. Menarik Pak. Oke. Ya, oke. Oke ya, saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Terima kasih, Ya, Pak. ya. Terima kasih, Pak.